Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bersama-sama belajar berkaitan dengan perpindahan panas dan kalor. Jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu, dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Mari kita mulai ya tentang perpindahan panas dan kalor. Ada sebuah gambar. Kita melakukan pengamatan sejenak. Mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ya, ada pertanyaan, mengapa api kompor dapat memanaskan api dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Silahkan kalian renungkan sejenak sebelum kita mulai pembahasan pada kali ini. Nah, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Ketika kamu masak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Nah, tadi berawal dari api mengenai panci mengenai airnya mengenai sayurannya, sehingga sayurannya menjadi matang karena panas dari api tersebut. Sekarang sederhana saja, ketika kita menikmati matahari pagi setiap hari, dapatkah kita membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini ketika sinar matahari tidak sampai di tempat kita? Maka bumi akan membeku. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah dan merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Nah, perpindahan panas sendiri itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Sedangkan untuk yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Untuk yang ketiga, perpindahan panas sendiri setelah tadi konduksi dan konveksi, selanjutnya adalah radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Atau contoh lain, misalnya nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya berkaitan dengan radiasi dan konveksi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan memfokuskan pada peristiwa konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-teman memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, bukan orangnya. Jadi
Secara sederhana, konduksi adalah perpindahan panas yang menggunakan zat perantara, yaitu yang biasanya menggunakan zat perantara padat. Sebagai contoh, nanti akan kita tampilkan beberapa contoh berkaitan dengan peristiwa konduksi. Nah, di sini adalah di sebuah pandai besi, di mana di situ kita panaskan besi, tetapi di ujungnya bagian yang tidak terkena api juga akan terasa panas. Mengapa demikian? Karena terjadi proses perpindahan panas dari ujung yang terkena api, menghantarkan panas hingga ke ujung yang tidak terkena api. Atau ada peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan konduksi, dan itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Proses yang mungkin sangat dekat adalah seperti halnya proses memasak. Ketika kita memasak, mungkin tanpa kita sadari, spatula atau alat masak yang kita gunakan terbuat dari logam atau aluminium. Dan ketika kita gunakan untuk memasak, ternyata dia lama-kelamaan akan panas. Atau panci yang digunakan akan panas ketika tanpa sengaja kita senggol, panas. Karena panas dari api yang mengenai panci, dan panasnya berpindah ke panci atau ke spatula yang kita gunakan. Itu adalah salah satu contoh lain dari proses perpindahan panas secara konduksi. Nah, mungkin untuk yang gambar selanjutnya itu sering kita alami juga ketika kita membuat teh atau kopi atau minuman hangat. Ternyata lama-kelamaan sendok yang kita gunakan untuk mengaduk itu akan semakin menghangat juga atau panas. Ketika memang benar-benar kita tuangkan air panas, maka sendoknya ikut memanas. Itu juga salah satu contoh dari proses perpindahan panas secara konduksi. Proses perpindahan panas secara konduksi juga bisa dimanfaatkan misalnya untuk membuat kue. Ketika melakukan open ya, bagian loyangnya akan memanas dan ternyata adonan yang diletakkan di atasnya akan ikut mengembang. Jadi itu adonannya pun ikut panas. Sehingga terjadi proses perpindahan panas secara konduksi yang menggunakan zat perantara padat. Oke, mungkin itu pembelajaran pada kali ini berkaitan dengan proses perpindahan panas secara konduksi. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.